Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Intan Agustiana dengan NIM 2022111239. Di sini saya akan menjelaskan tentang analisis sistem informasi berbasis aplikasi Traveloka. Nah, sebenarnya di sini saya akan menjelaskan Traveloka itu apa. Nah, Traveloka adalah platform layanan perjalanan dan gaya hidup berbasis aplikasi yang menyediakan berbagai layanan seperti pemesanan tiket pesawat, pemesanan hotel, terus aktivitas lainnya hingga pembayaran tagihan itu bisa dilakukan di aplikasi Traveloka. Selanjutnya, ada analisis input yang digunakan. Nah, yang pertama itu ada data pengguna. Data pengguna itu meliputi informasi akun atau email, nama, dan nomor telepon. Terus ada juga preferensi pengguna, itu seperti destinasi, waktu perjalanan, metode pembayaran. Yang kedua ada data layanan. Data layanan meliputi ketersediaan tiket atau pesawat, kereta, atau bus. Yang kedua ada ketersediaan akomodasi seperti hotel, apartemen. Yang ketiga ada pilihan aktivitas atau produk tambahan atau asuransi perjalanan tiket atraksi. Nah, yang ketiga ada data layanan. Nah, data layanan itu adalah metode pembayaran yang dipilih atau seperti transfer bank, kartu kredit, dan dompet digital. Selanjutnya ada analisis input yang ada di dalamnya. Yang pertama ada pencarian dan pemesanan. Pengguna mencari layanan berdasarkan preferensi atau destinasi, tanggal, dan lain-lain. Terus yang kedua ada sistem menampilkan pencarian yang relevan. Terus ada konfirmasi pemesanan. Konfirmasi pemesanan itu pengguna memilih layanan dan mengkonfirmasi pemesanan. Yang ketiga ada pembayaran. Pengguna melakukan pembayaran melalui metode yang tersedia. Terus sistem memvalidasi pembayaran sebelum mengkonfirmasi pesanan. Yang keempat ada penerbitan tiket atau booking. Nah, setelah pembayaran, tiket elektronik atau detail booking dikirim ke pengguna. Selanjutnya ada analisis data yang dibutuhkan dalam proses. Yang pertama itu ada data pelanggan, yang kedua ada data penyedia layanan, yang ketiga ada data transaksinya. Kita akan bahas data pelanggan. Data pelanggan itu adalah identitas pengguna, termasuk informasi akun dan preferensi perjalanan. Yang kedua ada data penyedia layanan, informasi terkait layanan seperti harga, ketersediaan, kebijakan, dan deskripsi. Yang ketiga ada data transaksi. Nah, detail pembayaran itu seperti detail pembayaran, status pemesanan, dan riwayat transaksi. Terus ada analisis output yang dihasilkan. Yang pertama itu konfirmasi pemesanan, tiket elektronik atau voucher digital untuk perjalanan, hotel, atau aktivitas. Yang kedua ada laporan transaksi, itu riwayat pemesanan dan status pembayaran. Yang ketiga ada peringatan dan notifikasi, itu seperti informasi berupa jadwal, pengingat perjalanan, atau promosi layanan. Selanjutnya ada analisis distribusi pengiriman barang. Traveloka tidak memiliki aspek distribusi barang fisik, namun distribusi informasi seperti tiket elektronik atau konfirmasi booking dilakukan melalui email, aplikasi, pesan SMS. Nah, untuk email itu untuk pengiriman tiket elektronik, kalau aplikasi itu notifikasi langsung pada akun pengguna, jadi kalian akan mendapatkan notifikasi di HP Anda. Terus ada pesan SMS itu sebagai alternatif untuk mengingatkan atau untuk mengirim kode verifikasi. Selanjutnya ada analisis metode pembayaran. Traveloka menyediakan berbagai metode pembayaran seperti transfer bank, itu melalui ATM, mobile banking, atau internet banking. Terus ada kartu kredit atau debit, itu mendukung pembayaran instan dan cicilan, jadi kalian bisa mencicil kapan aja. Terus ada dompet digital, itu seperti GoPay, OVO, Traveloka, PayLater, dan sebagainya. Terus ada pembayaran tunai, itu melalui minimarket atau mitra resmi lainnya, atau kayak Indomaret, Alfamart gitu bisa. Selanjutnya ada analisis metode retur barang. Yang pertama itu proses refund atau reschedule. Itu pengguna dapat mengajukan pembatalan atau perubahan jadwal melalui aplikasi. Terus sistem memvalidasi syarat dan ketentuan dari penyedia layanan. Yang kedua ada refund otomatis. Jika layanan memungkinkan, proses pengembalian dana dilakukan langsung ke metode pembayaran awal. Atau enggak seperti kalau kalian bayarnya lewat Shopee Pay, nanti kembalinya ke Shopee Pay juga.
Yang ketiga ada klaim manual. Untuk kasus yang memerlukan verifikasi lebih lanjut itu seperti pembatalan penerbangan oleh maskapai. Kalau jadwal penerbangan kamu jam ini ternyata maskapainya itu gak bisa berangkat, itu sudah pasti uangnya tuh bisa direfund atau kembali ke kita sendiri secara manual. Ada analisis metode asuransi produk. Yang pertama ada jenis asuransi. Itu seperti asuransi perjalanan dan asuransi kesehatan. Nah, untuk asuransi perjalanan itu meliputi perlindungan terhadap keterlambatan, pembatalan, atau kerugian selama perjalanan. Nah, yang kedua ada asuransi kesehatan tadi, itu untuk kebutuhan medis mendadak saat perjalanan. Yang kedua ada proses pembelian. Pengguna dapat memilih asuransi tambahan saat memesan layanan atau enggak. Kalau kita beli sesuatu, itu pasti di bawahnya ada tambahan asuransi, itu pasti kena biaya atau kena charge lagi, tapi dijamin itu lebih aman karena kita kalau ada musibah itu kita dapat asuransi dari yang kita sudah bayar tadi. Yang ketiga ada proses klaim. Nah, pengguna dapat mengajukan klaim melalui aplikasi dengan melampirkan bukti pendukung. Nah, sekarang ada kesimpulan dari PPT ini, yaitu adalah Traveloka sebagai sistem informasi berbasis aplikasi dirancang untuk memberikan solusi praktis dan aman bagi kebutuhan perjalanan dan gaya hidup pengguna. Nah, dengan proses yang terintegrasi, metode pembayaran yang fleksibel, serta dukungan fitur refund dan asuransi, Traveloka mampu menjadi platform yang handal, sistem berbasis data yang kuat, memanfaatkan teknologi untuk menyediakan pengalaman pengguna yang nyaman dan cepat. Terima kasih, mohon maaf jika ada kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.